Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu terdiri dari rekan saya bersama Kang Dandi Hardiansyah dan Kang Hairon Jahwan dan saya bersama Nur Muhammad Yusuf Fadilah yang dimana pada kali ini insya Allah kami akan menerangkan tentang nutrisi yang tepat untuk penyakit endokrin salah satunya yaitu diabetes mellitus. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Terdapat ada dua tipe utama dalam penyakit diabetes mellitus, yaitu tipe pertama, tubuh tidak dapat memproduksi insulin atau autoimun, dan tipe 2, tubuh tidak merespon insulin dengan baik atau resistensi insulin. Nah, baik teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini ada penderita diabetes sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lemak yang sehat sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, lemak sehat membantu mengontrol gula darah dan mendukung kesehatan jantung dan juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Namun, tetap perlu diperhatikan jenis dan jumlahnya. Eh, yang pertama, ini ada beberapa contoh lemak sehat yang bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes yang bermanfaat untuk jantung, seperti alpukat, minyak zaitun, lalu ada kacang-kacangan ataupun bisa ikan atau omega 3. Nah, adapun beberapa makanan atau lemak jenuh di sini yang harus dihindari oleh penderita diabetes tersebut, seperti gorengan, lalu ada santan kental dan lain-lain. Nah, untuk lemak trans di sini bisa contohnya makanan cepat saji ataupun bisa margarin yang padat. Nah, itu harus dihindari ya, teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya, serat dan indeks glikemik terhadap pasien diabetes mellitus. Makanan berserat tinggi memperlambat penyerapan glukosa. Sumber seratnya bisa dari sayuran yang hijau ataupun kacang-kacangan dan bisa juga dari buah utuh. Selanjutnya ada indeks glikemik yang rendah, yang dimana makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Contohnya ada apel, lalu ada gandum utuh, wortel, kacang merah, dan lain-lain. Nah, untuk contoh pola makan sehari untuk pasien diabetes mellitus di sini, untuk sarapannya bisa oatmeal yang ditambahkan telur, telur rebus, lalu ditambahkan teh tanpa gula. Untuk snacknya bisa buah apel atau kacang almond. Lalu untuk makan siang, di sini ada nasi merah, bisa juga ditambah dengan ayam panggang, lalu sayur bayam. Nah, untuk snack sorenya, di sini bisa memakan yogurt plain. Lalu makan malamnya bisa tahu, tempe, atau tumis brokoli, ataupun sedikit nasi merah. Nah, adapun hal yang harus dihindari, nah makanan dan minuman ini bisa memperparah penyakit tersebut, yang dimana makanan dan minuman yang manis seperti donat, lalu minuman bersoda, nah itu bisa memperparah penyakit tersebut ya teman-teman. Nah, eh, lalu merokok dan meminum alkohol juga itu harus dihindari. Gejala khas diabetes mellitus meliputi poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia, dan polifragia, disertai lemas, penurunan berat badan, serta luka yang sulit sembuh. Jika tidak terkontrol, diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi akut seperti ketoacidosis diabetik atau sindrom hiperosmolar. Komplikasi jangka panjang mencakup kerusakan pembuluh darah kecil atau retinopati, neuropati, dan pembuluh darah besar, penyakit jantung, stroke, gangguan sirkulasi kaki. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan melalui pemeriksaan gula darah puasa yang lebih dari 126 mg per dl. Penanganan diabetes mellitus memerlukan pendekatan yang holistik. Terapi non-farmakologis meliputi pengaturan dari pola makan, rendah gula, dan tinggi serat. Lalu disertai dengan olahraga, penurunan berat badan bagi pasien yang obesitas,
Terapi farmakologis disesuaikan dengan tipe daripada diabetes mellitus. Kalau tipe 1, insulin wajib diberikan dalam bentuk insulin basal, misalnya glargin, atau insulin bolus, misalnya aspart. Diabetes tipe 2, obat pertama biasanya yang diberikan yaitu metformin yang bekerja mengurangi produksi glukosa di hati. Jika diperlukan dapat ditambahkan obat seperti sulfonylurea, inhibitor DPP-4 seperti sitagliptin atau SGLT2 inhibitor atau empagliflozin. Lalu pencegahan DM tipe 2 difokuskan pada modifikasi gaya hidup, termasuk menjaga berat badan ideal, menghindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta rutin berolahraga. Screening dini penting untuk usia 45 tahun ke atas. Riwayat keluarga dicek apakah ada yang kena diabetes atau tidak. Lalu pasien diabetes ini dapat hidup produktif dan terhindar dari komplikasi yang serius. Lalu pesan singkatnya, diabetes bisa dikendalikan melalui kombinasi gaya hidup yang sehat, deteksi dini, manajemen tepat untuk kunci sebagai mencegah daripada penyakit diabetes ini. Kesimpulannya yaitu nutrisi berperan penting dalam pengelolaan diabetes mellitus dengan pola makan yang teratur, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan kalori. Pasien diabetes dapat mengendalikan kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, dan menjalani hidup yang lebih sehat. Terapi gizi medis harus dipersonalisasi dan dibimbing oleh tenaga kesehatan. Tentunya para pasien diabetes mellitus insya Allah mampu atau bisa mereka menjalani hidup yang sehat dengan mereka berprinsip hidup makan yang dimulai oleh dari makan pola makan yang teratur dan sehat tentunya. Segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucap dan perilaku mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.